Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di dalam ibadah online GKPB Masa Depan Cerah Tulung Agung. Selamat memasuki bulan November tahun 2020. Saya percaya kalau Tuhan izinkan kita memasuki tahun ini, itu artinya Tuhan masih punya rencana dalam hidup kita. Dan Tuhan sudah sediakan semua yang terbaik untuk kita di sepanjang bulan ini. Doa saya, biar setiap kita bisa menemukan apa yang Tuhan sudah sediakan, segala hal yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, kita bisa menikmatinya. Dan biar lewat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita, saya mau mengajak kita untuk meneduhkan hati kita. Kita arahkan hati kita, pikiran kita, kita fokuskan kepada Tuhan. Mari kita bawa hati yang menyembah kepada Tuhan, karena Ia senang dengan penyembahan umatnya. Mari dimanapun Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti ibadah online ini, mari kita tinggalkan sejenak seluruh aktivitas kita. Mari kita fokus hanya ingin menyembah Tuhan, ingin melayani Tuhan pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan di dalam ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, atas jagat raya, Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Tuhan yang telah menebus dan menyelamatkan kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Engkau yang terus membawa kami masuk ke dalam rencana kekal Bapa. Pada hari ini kami naikkan syukur kepada Tuhan atas segala perlindungan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami diizinkan memasuki bulan November ini. Tuhan, kami percaya Engkau sudah sediakan yang terbaik bagi kami. Pada hari ini kami datang ingin menyembah Tuhan, ingin masuk dalam hadirat-Mu. Roh Kudus, layakkan kami untuk menyembah Bapa, layakkan kami untuk datang menghampiri tahta-Mu. Pengurapan-Mu Tuhan turun atas hidup kami, bahwa kami bersekutu mengalami hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara percaya bahwa kasih setia Tuhan itu kekal selama-lamanya dalam hidup kita, men. Dia adalah Allah yang baik, Allah yang luar biasa yang sudah memberkati kita sepanjang minggu ini. Mari kita puji Allah kita, mari kita tinggikan Dia. Haleluya. Dia makin
serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Alangkah firman turunnya Allah bagi bersaudara. Allah bagi bernyanyilah, musuh dikalahkan, kalahkan.
aku. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahtamu, sujud di depan tahtamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tanganmu penerus, Yesus Kristus Tuhan. Oh Yesus, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Yesus bersembah Kau, Yesus Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja muliakan Tuhan, berkorban bagiku, maka jiwaku memuji-Mu, maka jiwaku mengucap pengawasan Raja Yesus Kristus Tuhan. Raja muliakan Tuhan, sempurnakan karya-Mu, selamatkan jiwaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Yesus Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu, ku agungkan Kau Yesus, satu-satunya pribadi yang layak dipuja. Jesus, terima kasih Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, dan bangkitkan, Yesus Kristus Tuhan. Raja muliakan Tuhan, berkorban bagiku, selamatkan jiwaku. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Pengorbanan-Mu di kayu salib itu cukup bagi kami Tuhan, untuk membuktikan betapa besar kasih-Mu di dalam hidup kami. Karena itu tidak ada alasan bagi kami untuk kami Tuhan putus asa, kecewa.
Tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak memiliki pengharapan. Karena kami tahu satu-satu pribadi yang kami andalkan hanya Engkau, Yesus. Kalau nyawamu saja Kau berikan bagi kami, apalagi sekedar permasalahan, pergumulan kami, Tuhan. Itu gampang bagi Engkau, Tuhan. Kami minta berikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, Tuhan. Terima kasih. Berbicara dalam roh kami, Bapa. Apa yang menjadi kerinduan hati Bapa dalam hidup kami? Kami siap, Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa tahun yang lalu seorang ibu non-Kristen, usianya lebih kurang 50 tahunan, dan profesi dari ibu ini adalah seorang guru. Beliau datang ke rumah kami ingin konseling, minta doa atas pergumulan yang sedang dihadapi oleh ibu tersebut. Tentu saya melayani beliau beserta dengan istri saya. Saat itu kami masih baru saja menikah. Dan ibu ini mulai menceritakan bahwa suaminya yang sudah usia juga hampir 60 tahun, sudah beberapa bulan tidak pulang ke rumah dan tidak ada komunikasi. Dan ternyata suami ibu ini sedang kecantol dengan seorang wanita yang usianya lebih kurang 30 tahunan. Tidak sampai 40, 30 tahunan. Dengan bapak yang usianya hampir 60. Wanita itu tinggal di Serang, Banten. Dan saat ini suaminya ada bersama wanita itu ada di Serang, Banten. Tentu ibu ini bingung apa yang harus dia lakukan. Dia mulai putus asa. Dia sebenarnya sudah ingin menceraikan suaminya karena sudah tidak tahan diperlakukan seperti ini. Saat itu beliau datang ke rumah kami ingin meminta pendapat dan minta doa. Tentu sebagai hamba Tuhan, saya tidak merekomendasikan untuk mereka bercerai. Sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengajak wanita ini untuk tetap berharap kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan bekerja di dalam rumah tangganya. Dan ibu ini setuju dengan nasihat kami, dan di akhir pertemuan itu kami mendoakan dia secara Kristen, dan ibu ini tidak keberatan. Setelah lebih kurang 1 bulan setelah pertemuan itu, ibu ini datang kembali ke rumah kami. Datang ke rumah kami dengan wajah yang cukup bahagia. Dia mulai cerita bahwa 3 minggu setelah kita doakan, suaminya pulang ke rumah dan dengan penuh penyesalan dia minta maaf kepada istrinya. Dan ia ingin kembali kepada istrinya seperti dulu lagi. Ingin bersama dengan istrinya, bahagia bersama dengan istrinya. Tentu ini membuat kaget sang istri. Kenapa sampai sebegitunya? Ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu terakhir dia katakan, dia selalu dihantui oleh rasa bersalah terhadap istrinya.
Bapak ini selalu gelisah dan hidupnya tidak tenang walaupun dia tinggal dengan seorang wanita yang jauh lebih muda dan pasti lebih cantik dengan istrinya yang sekarang dibandingkan istrinya sekarang. Tetapi Tuhan gerakkan hatinya untuk dia kembali kepada istrinya. Dan itu yang membuat dia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan selingkuhannya dan kembali kepada istrinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini ada kalanya kita diizinkan Tuhan mengalami masalah di mana kita seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa. Sama seperti ibu yang barusan saya ceritakan. Dia tidak berdaya. Dia tidak tahu harus bagaimana. Karena dia tidak tahu di mana keberadaan suaminya saat itu. Yang dia hanya tahu adalah bahwa Tuhan mengasihi dia. Dia tahu bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Dan ketika menghadapi masa-masa yang kita nggak bisa berbuat apa-apa, saat itulah kita perlu membangun kembali pengharapan kita. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi posisi-posisi terjepit, keadaan-keadaan terjepit, di mana kita tidak tahu harus berbuat apa, pengharapan itu menjadi penting. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita sepanjang bulan November adalah Hope Again. Hope Again, yang artinya pengharapan yang dipulihkan. Pengharapan yang dipulihkan. Tema kita pada hari ini, subtema kita pada hari ini adalah pengharapan di masa kesesakan. Tentu kita hari-hari ini sedang menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Tidak sedikit orang mengalami kesesakan dalam hidupnya akibat pandemi COVID-19 ini. Tidak mudah, Bapak Ibu. Tetapi apa reaksi kita itu sangat penting. Bagaimana sikap kita untuk menghadapi itu sangat penting. Itu menentukan apakah kita nanti akan tampil sebagai pemenang atau kita terpuruk sebagai pecundang. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita yang saya ambil dari Keluaran pasal 14 ayat 9 sampai 14. Mari kita buka Alkitab kita. Kita baca dari kitab Keluaran pasal 14 ayat 9 sampai 14. Saya mulai dari ayat 9. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hohirot di depan Baal Zephon. Ayat 10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ayat 12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir,
Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Sekali lagi, saya mau mengajak kita membaca ayat 14 dengan iman, dengan keyakinan, dengan percaya. Ayat 14 kita baca sama-sama. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini merupakan peristiwa di mana bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari Mesir. Orang Israel sudah tinggal di Mesir selama lebih kurang 430 tahun. Mereka tinggal di sana. Dan setelah Yusuf mati, Firaun yang tampil tidak lagi mengenal Yusuf, Alkitab katakan. Sehingga mereka mulai ketakutan dan mulai menindas orang Israel. Mereka memperlakukan kerja paksa, kerja rodi kepada orang Israel. Sehingga orang Israel saat itu hidup dalam penderitaan, hidup di dalam tekanan. Alkitab katakan Tuhan memperhatikan kesulitan dan penderitaan orang Israel. Saya mau kasih tahu, apapun keberadaan kita, Tuhan melihat dan Tuhan tahu. Dan ketika Tuhan tahu kondisi orang Israel, di mana mereka diperlakukan kerja paksa dan mereka kehilangan hak-hak mereka, saat itu Tuhan membebaskan mereka. Tuhan mengutus Musa. Sebenarnya orang Israel sudah memiliki mental block. Mereka sudah putus asa. Mereka sudah berpikir bahwa udahlah kita mati di Mesir. Memang mungkin sudah seperti ini nasib kita. Sehingga ketika Musa ingin mengeluarkan mereka dari Mesir, mereka pun sebenarnya menolak. Mereka tidak percaya bahwa mereka bisa keluar dari Mesir. Tetapi Musa dengan pertolongan Tuhan melalui 10 tulah yang diadakan di Mesir, akhirnya Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir, melepaskan orang Israel dari cengkeraman Firaun yang begitu kejam. Di tengah-tengah perjalanan mereka, saat mereka sudah keluar dari Mesir, mereka mulai berkemah di tepi laut Teberau. Ternyata saat mereka sedang berkemah, menikmati pembebasan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, Firaun tidak terima, saudara. Firaun tetap tidak ikhlas untuk melepaskan mereka. Sehingga Firaun mengajak tentaranya beserta masyarakatnya untuk mengejar kembali orang Israel, untuk membawa mereka kembali ke Mesir, untuk menjadikan mereka budak kembali di Mesir. Di tengah-tengah pengejaran itu, ternyata orang Israel kaget melihat bahwa tentara Firaun sudah ada di belakang mereka. Sementara di depan mereka laut Teberau. Saat itu mereka mulai menjerit kepada Tuhan. Bagaimana ini? Tidak ada pengharapan. Hidup mereka sangat terjepit saat itu, saudara. Di depan ada laut Teberau yang begitu luas dan dalam. Di belakang mereka ada Firaun dan tentaranya yang siap untuk menangkap mereka dan membawa mereka kembali ke Mesir. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan,
Ada kalanya Tuhan izinkan kita di dalam posisi di depan jalan buntu, di belakang jalan buntu, kiri kanan tidak ada jalan keluar. Itulah yang dialami oleh orang Israel. Itulah yang dihadapi oleh Musa beserta bangsa Israel. Di depan mereka ada laut Teberau, di mana mereka nggak mungkin masuk ke laut itu. Sementara di belakang mereka ada Firaun dan beserta tentara-tentaranya. Respon saat menghadapi masa-masa terjepit. Respon di saat menghadapi masa-masa sulit itu sangat penting. Bagaimana respon kita? Apakah respon kita sama seperti respon orang Israel? Apakah kita menyalahkan keadaan? Atau kita menyalahkan orang lain? Atau justru kita mempersalahkan Tuhan atas keadaan kita? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, bukanlah sikap yang tepat. Tidaklah membuat hidup kita akan lebih baik. Bukanlah membuat hidup kita akan lebih tenang. Justru itu membuat kita semakin ketakutan. Justru itu membuat kita semakin panik. Sehingga tidak ada lagi ide-ide yang kreatif dari diri kita. Itulah yang dihadapi atau yang dilakukan oleh orang Israel. Saat mereka mulai menghadapi masa-masa sulit, mereka menyalahkan Musa. Hal itu bisa kita lihat di dalam Keluaran pasal 14 ayat 11 sampai 12 tadi. Mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Mereka sudah berpikir bahwa hidup mereka berakhir, bahwa mereka akan mati. Berapa banyak dari antara kita, ketika kita menghadapi masalah, kita merasa hidup kita sudah berakhir. Saya mau kasih tahu, selama saudara dan saya masih hidup, itu artinya mujizat masih ada, pertolongan masih ada. Apa yang kita alami hari ini bukanlah akhir dari segalanya. Bisa jadi ini merupakan pintu masuk untuk kita bisa melihat salah satu dimensi Allah, rencana Allah yang jauh lebih besar lagi dalam hidup kita. Orang Israel berkata, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Selanjutnya dikatakan, apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar di Mesir? Berapa banyak orang ketika dia sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, sudah bertobat, sudah dilepaskan Tuhan dari dosa, ketika mereka mulai menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, mereka mulai menyalahkan Tuhan. Lebih baik saya hidup seperti dulu. Saat saya belum bertobat, saya hidup enak. Saya lebih enak dari sekarang. Saudara, pemikiran ini pemikiran pecundang, bukan pemikiran seorang pemenang. Kita nggak bisa mengubah masa lalu kita, tapi kita bisa mengubah masa depan kita. Lalu mereka berkata, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Lihat, mereka mulai kembali ke masa lalu. Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Banyak orang gak mau meninggalkan masa lalunya karena mereka tidak mau dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Mereka terjebak kepada zona nyaman, walaupun mereka dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Bapak Ibu, kalau engkau saat-saat ini sedang dibawa Tuhan ke dalam rencananya, seperti Tuhan membawa orang Israel ke tanah Kanaan,
Dan kita menghadapi masa-masa sulit. Kita menghadapi masa-masa terjepit. Bagaimana respon kita? Bagaimana reaksi kita? Apakah kita menyalahkan Tuhan? Kita menyalahkan gereja? Kita menyalahkan orang lain? Atau kita meresponi dengan cara yang benar? Ada 3 nasihat dari Musa kepada orang Israel ketika mereka posisi terjepit. Ada 3 nasihat yang diberikan Musa kepada orang Israel saat mereka hidup di dalam ketakutan. Yang pertama dikatakan, janganlah takut, berdirilah tetap. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, takut memang manusiawi. Setiap kita punya potensi untuk takut. Tetapi kalau kita dikuasai ketakutan, itu merupakan ekspresi bahwa kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, atau kita mengandalkan orang lain. Alkitab katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan takut. Dan berdirilah tetap. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan lebih besar dari masalah kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Kalau saudara dan saya hari ini masih ada, itu karena Tuhan yang menyertai kita. Kalau waktu-waktu yang lalu Tuhan sudah tolong kita, kalau waktu-waktu yang lalu Tuhan sudah lepaskan kita, saya percaya apapun kondisi kita hari ini, Tuhan akan tetap tolong kita. Karena itu jangan takut. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan tetaplah berdiri. Artinya apa, saudara? Berdirilah tetap, itu artinya lakukanlah apa yang benar di hadapan Tuhan. Tetap lakukan apa yang benar. Jangan kompromi. Seringkali karena kita hidup dalam ketakutan, maka kita mulai mencari jalan pintas. Dan kita nggak peduli lagi apakah yang kita lakukan ini berkenan kepada Tuhan atau tidak. Ketakutan membuat kita tidak lagi melakukan apa yang benar kepada Tuhan, apa yang benar di mata Tuhan. Ketakutan yang berlebihan yang kita alami tidak jarang memaksa kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang mendukakan hati Tuhan. Dan setiap tindakan kita pasti mengandung konsekuensi. Karena itu kitab Amsal katakan dalam Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat kita mengalami masa-masa terjepit, saat kita mengalami masa-masa sulit, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah janganlah takut. Berdirilah tetap. Mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan tetap lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jangan cari jalanmu sendiri. Jangan cari jalan pintas. Karena ketika kita mencari jalan pintas, disitulah iblis akan membawa kita dalam sebuah perangkap yang membuat hidup kita semakin lebih terpuruk lagi. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua,
melihat keselamatan yang dari Tuhan. Melihat keselamatan yang dari Tuhan. Ayat 13 tadi dikatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan hari ini kepadamu. Bapak Ibu, mari kita fokus. Arahkan fokus kita bukan kepada masalah kita. Arahkan fokus kita kepada Tuhan. Saya setiap menghadapi masa-masa sulit, masa-masa yang saya tidak bisa menyelesaikan, langkah yang paling tepat adalah menantikan Tuhan. Apa yang Tuhan mau kerjakan? Apa yang Tuhan mau kerjakan? Fokus kepada apa yang Tuhan mau kerjakan. Fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Ketika kita fokus kepada Tuhan yang maha besar, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang telah menebus kita lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, maka kita akan melihat semua masalah kita itu menjadi ringan. Tetapi ketika kita fokus kepada masalah, maka masalah kecil itu maka terlihat besar, sehingga kita nggak bisa lagi memandang Tuhan. Ketika kita sudah tidak bisa lagi memandang Tuhan, maka kita akan merasa kita berjalan sendiri. Ketika kita merasa berjalan sendiri, kita akan terjebak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ketika kita mulai mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka kita akan hidup dalam ketakutan, hidup dalam kepanikan, sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Oleh karena itu, langkah kedua yang harus kita lakukan adalah melihat keselamatan yang dari Tuhan. Nikmati setiap proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mungkin setiap hari itu menjadi hari-hari yang panjang. Di sana Tuhan membentuk kita. Di sana Tuhan bukakan banyak hikmat bagi kita. Di sana Tuhan tunjukkan kasih setianya kepada kita. Mari fokus arahkan hidup kita kepada Tuhan, bukan kepada masalah kita. Mazmur 26 ayat 2 sampai 3. Mazmur 26 ayat 2 sampai 3 dikatakan, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Kitab Mazmur, penulis kitab Mazmur mengizinkan Tuhan menguji dia, menyelidiki batinnya, melihat apa yang terjadi pada dirinya. Dia tidak membenarkan dirinya, dia tidak menyalahkan keadaan, tapi dia izinkan Tuhan menguji dia. Saat kita mengalami masa-masa sulit, bisa jadi masalah itu terjadi karena kesalahan kita, karena keputusan-keputusan kita yang salah, karena respon kita yang salah. Mari kita minta Tuhan menguji kita, menyelidiki kita, supaya kita bisa bertobat, supaya kita bisa berbalik daripada jalan kita yang salah. Ayat 3 dikatakan, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Mari mata kita tertuju kepada kasih setia Tuhan. Ingat bagaimana Tuhan sudah pernah menolong kita. Ingat bagaimana Tuhan sudah pernah buat mujizat kepada kita. Ingat bagaimana Tuhan melepaskan kita dari pergumulan-pergumulan kita di masa lalu. Percayalah akan kasih setia Tuhan. Mari kita arahkan hati kita
hanya kepada kasih setia Tuhan. Itu yang membuat kita bisa melakukan apa yang benar. Dikatakan, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami masa-masa terjepit, mari kita bangun kembali pengharapan kita. Pulihkan kembali pengharapan kita. Dengan cara apa? Jangan takut. Berdirilah tetap. Yang kedua, melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Fokuslah hanya kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalah kita, kepada kesulitan kita. Karena kita tahu Tuhan lebih besar dari masalah kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang terakhir dikatakan, berdiam dirilah. Di ayat 14 tadi dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Artinya apa, saudara? Dalam hidup ini, ada kalanya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita. Bagian kita adalah taat. Bagiannya Tuhan adalah membuat mujizat. Kalau kita sudah melakukan bagian kita, taat, percaya, fokus kepada Tuhan, maka Alkitab katakan, berdiam dirilah. Jangan coba-coba mengambil bagiannya Tuhan. Biar Tuhan melakukan dengan caranya Dia dan dengan waktunya Dia. Saat kita angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Tapi saat kita selalu ingin turun tangan, saat itu Tuhan mengizinkan kita melakukan dengan caranya kita. Langkah ketiga yang harus kita lakukan adalah berdiam diri. Berdiam diri. Saat kita sudah lakukan semua bagian kita, tetap ada masalah. Itu waktunya kita tinggal menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan, mengizinkan Tuhan menolong kita dengan caranya Dia dan dengan waktunya Dia. Dan kita percaya Tuhan punya 1001 cara untuk menolong kita. Dan Dia tahu kapan waktunya yang terbaik untuk menolong kita. Yesaya 30 ayat 15 mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Bagian kita adalah bertobat. Bertobat dari semua kesalahan-kesalahan kita. Lalu kita berdiam diri. Dikatakan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Tidak banyak orang yang mau diam di hadapan Tuhan. Tidak banyak orang yang mau diam menantikan Tuhan. Kita lebih suka mengandalkan logika kita, mengandalkan pengalaman kita. Tetapi ketika kita berdiam diri, mengizinkan Tuhan mengoreksi hidup kita, dan kita mau bertobat, dan menantikan Tuhan apa yang harus kita lakukan, maka Dia akan berperang untuk kita. Dia yang menyelesaikannya bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di masa-masa sulit ini, mari kita pulihkan kembali pengharapan kita.
pengharapan di masa kesesakan. Dengan cara apa, saudara? Yang pertama tadi adalah jangan takut. Berdirilah tetap. Tetap lakukan apa yang benar. Yang kedua, melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Fokuslah hanya kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Yang ketiga, berdiam diri atau nanti-nantikanlah Tuhan. Di dalam menantikan Tuhan, izinkan Tuhan mengoreksi hidup kita. Kita bertobat dari jalan-jalan kita yang salah, maka Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran-Mu Tuhan pada hari ini. Kalau Engkau menolong orang Israel dari kejaran Firaun dengan membelah laut Teberau dan melepaskan mereka dari cengkraman Firaun, Engkau juga yang akan menolong setiap umat-Mu. Mampukan kami untuk tetap berdiri, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Mampukan kami untuk mengarahkan hati kami hanya kepada Tuhan. Mampukan kami untuk menanti-nantikan Tuhan. Mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kami. Menyatakan pertolongan dan mujizat-Mu. Kami percaya Engkau lebih tahu apa yang terbaik bagi kami. Lakukan apa yang Kau pandang baik bagi umat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Berkati setiap umat-Mu, dimanapun mereka mengikuti ibadah online ini. Apapun keberadaan mereka, mampukan setiap umat-Mu untuk melihat Tuhan di dalam setiap peristiwa hidup mereka. Melihat karya-Mu, melihat pertolongan-Mu, melihat mujizat-Mu. Tarik hati jemaat untuk fokus hanya kepada Tuhan. Kami bersyukur. Kami percayakan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Biar Tuhan yang menuntun setiap langkah-langkah kami. Biar Tuhan yang menyertai setiap kami. Biar Tuhan yang membuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Berkati umat-Mu sepanjang minggu ke depan. Berkati setiap rumah tangga. Hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Apapun sakit penyakit mereka. Berkati usaha pekerjaan mereka. Apapun yang dikerjakan umat-Mu sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil. Tuhan buat terobosan. Tuhan buat mujizat. Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat, ide, kreativitas kepada umat-Mu. Hamba meminta perlindungan Tuhan atas setiap umat-Mu. Dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus sakit penyakit dari COVID-19. Pakai kami umat-Mu untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Sungguh kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Kita akhiri ibadah kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. Dia mengasihi kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, ke gunung, kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, maka berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah online kita selesai. Dan jam 10 pagi kita ada ibadah onsite.
ibadah onsite di Barata Entertainment lantai 2 Tulung Agung. Ada juga ibadah sekolah minggu. Bagi saudara yang ingin mengikuti ibadah onsite, saudara bisa datang jam 10 pagi. Bagi Bapak Ibu yang digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur dan persembahan pembangunan, saudara bisa langsung menghubungi bendahara gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.